Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa jumpa lagi di hari spesial bagi kita pada hari ini, Minggu 8 November tahun 2020. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah Minggu Kudus pada saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa bersama-sama beribadah di tempat kita masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Ayat yang kedua, ya Tuhan, tiap jam dampingi hambamu. Jikalau kau dekat, enyah menggodaku. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambamu. Jikalau kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Demikianlah nas pembimbing. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri kita, mengaku segala dosa dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi
yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing, bersekutu dan hendak beribadah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Tetapi ya Tuhan, kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Itulah sebabnya pada saat ini Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Baik itu dosa melalui perkataan, pikiran, sikap, ataupun perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami. Engkau menguduskan kami, supaya kami layak ya Tuhan beribadah. Kami layak Tuhan untuk menerima segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, secara khusus melalui ibadah pada saat ini. Tuhan, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh dengan iman mengaku segala dosa kami, Engkau akan mengampuni kami. Sebab kami datang kepadamu hanya di dalam satu nama yang hidup, nama di atas segala nama, itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan petunjuk hidup baru, Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa oleh karena anugerah Tuhan yang ajaib, kita sudah diselamatkan, dan Roh Kudus senantiasa menuntun kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita semua mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati
lagi pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang kekal, firman yang berotoritas. Kami tidak mampu memahami tanpa pertolongan Roh Kudus. Itulah sebabnya saat ini kami memohon kiranya Roh Kudus mencerahkan hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian pun semua yang mendengarkan, kami sama-sama diteguhkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu
membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Ya, saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap antusias ya, bersemangat, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita sudah membaca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dan melalui perikop ini ada tema yang ditetapkan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yaitu mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menantikannya kembali. Nah itu temanya, sedikit panjang mudah-mudahan bisa diingat ya. Mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menantikannya kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop bacaan kita ini sebenarnya merupakan bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ya, itu khotbah Yesus tentang akhir zaman dimulai dari pasal yang ke-24. Memang saat ini kita sebagai gereja, orang-orang percaya, hidup dalam masa penantian akan kedatangan Kristus kembali. Kita yakin dia datang kembali, akan datang kembali, tapi kapan saatnya, kapan waktunya, kita tidak tahu. Ya. Tetapi yang pasti sekalipun kita belum tahu kapan kedatangannya, kita sedang berjalan ke arah dia. Ke arah siapa? Ke arah Kristus, karena dialah kepala jemaat, dialah kepala gereja. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita berjalan, ya, kita juga sedang dalam perjalanan iman ya, sebagai orang-orang percaya. Kita memang harus fokus ke depan, memandang ke depan. Namun demikian, kita juga tidak boleh melupakan begitu saja bagaimana pertolongan Tuhan dalam perjalanan sebelumnya. Presiden pertama pernah berkata dalam pidatonya, "Jangan sekali-sekali melupakan sejarah." Lalu disingkat jas merah, begitu ya. Jangan melupakan perjuangan para pendahulu, para pahlawan bangsa. Demikian juga kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 11. Di sana Musa juga mengingatkan bangsa Israel supaya mereka jangan melupakan Tuhan yang sudah memimpin perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Jadi Musa ingatkan mereka, jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Kemudian kita tahu bahwa Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, tetapi kepemimpinan selanjutnya dipimpin oleh Yosua. Dan setelah tiba di tanah perjanjian, Yosua mendirikan tugu peringatan sebagai tanda ikatan perjanjian umat Allah dengan Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Itu bisa kita lihat dalam Yosua pasal 24. Khususnya ayat 26. Jadi Yosua mau mengingatkan
umat Israel kepada Tuhan yang sudah memimpin mereka. Demikian juga kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur. Pemazmur bernama Asaf mengingatkan agar karya penyelamatan Allah terus-menerus diceritakan dari generasi ke generasi. Mazmur pasal 78. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru kita juga bisa menemukan Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika agar mereka tetap mengingat karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus Yesus. Sehingga Paulus berkata, jangan kamu berduka seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kembali ke tema kita, mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menantikannya kembali. Dalam bacaan kita, Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, sesungguhnya di sini pun kita menemukan Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan murid-muridnya bagaimana menjalani kehidupan dalam penantiannya kembali. Apa yang Yesus ajarkan? Sebenarnya kita lihat di sini perikop daripada judul daripada perikop ini bicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Jadi apa yang Yesus ajarkan pertama? Supaya gereja jangan seperti gadis yang bodoh yang disebutkan di dalam bagian ini. Saudara, Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah 10 gadis pengiring pengantin yang menurut kebiasaan pernikahan setempat pada waktu itu menyiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Perumpamaan ini merupakan cerita yang menarik ya. Yang dimaksudkan Yesus mengajarkan tentang kesiapan murid-murid, kesiapan orang-orang percaya dalam menantikan kedatangannya kembali. Jadi 10 gadis, ada 2 golongan, ada 2 kelompok. 5 gadis yang pertama disebut gadis-gadis bodoh, dan 5 berikutnya disebut sebagai gadis bijaksana. Sebenarnya kita lihat di sini bahwa kedua kelompok ini sama-sama menyambut, sama-sama menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Tapi juga mereka sama-sama mengantuk, sama-sama tertidur juga dikatakan di sini. Mereka sama-sama membawa pelita. Tetapi apa yang membedakan sehingga 5 gadis ini disebutkan bodoh dan 5 bijaksana? Ternyata kita lihat di sini disebut bodoh oleh karena mereka tidak ada kesiapan. Tidak membawa minyak. Mereka hanya membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Dengan kata lain mereka tidak memiliki kesiapan. Bisa dikatakan mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam perjamuan kawin. Apa akibatnya? Akibatnya mereka tertolak karena dikatakan aku tidak mengenal kamu. Itu dikatakan oleh mempelai itu. Berarti sesungguhnya bahwa kelima gadis ini belum pernah membuka hatinya sungguh-sungguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena kita lihat di sini, sang mempelai tentu menunjuk kepada Yesus Kristus berkata dengan tegas, aku tidak mengenal kamu. Saudara yang terselut dalam Tuhan, orang bodoh seringkali membangun konsep berdasarkan keinginannya sendiri. Loadingnya lambat. Ya, sekarang zaman internet, zaman digital ya. Loadingnya lambat, lalu menyesal kemudian. Namun sudah terlambat. Mereka ingin masuk, tetapi pintu sudah tertutup. Sudah terlambat. Disebut orang bodoh karena mereka tidak melihat kedatangan mempelai itu sebagai sesuatu yang spesial. Mereka tidak melihat kedatangan mempelai itu sebagai sesuatu yang kita sebut sebagai kairos di dalam kehidupan mereka. Tapi menganggap itu hal yang biasa saja. Menganggap hal biasa saja sehingga mereka kehilangan momentum. Nah, ini juga sebenarnya menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Peringatan bagi gereja Tuhan supaya bangun dari tidur. Jangan menjadi orang Kristen KTP. KTP itu sering disebut Kristen tanpa pertobatan. Kita harus berhati-hati dengan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Jangan semua dianggap biasa-biasa saja. Kita semua selalu mengucapkan
pengakuan iman rasuli setiap hari Minggu. Lalu kita juga berdoa bersama-sama, doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu kita ucapkan setiap hari Minggu, kita berdoa seperti itu. Tapi hati-hati, jangan sampai hanya menjadi sebuah hafalan, atau hanya menjadi satu rutinitas, kebiasaan belaka. Hanya menjadi legalitas, formalitas. Nah, kita harus berhati-hati. Nah, sekarang ini kita sudah berada di rumah, sudah berapa bulan ya? Sudah 8 bulan kalau tidak salah. Kita mengalami pandemi dan kita beribadah di rumah masing-masing. Kita juga perlu berhati-hati karena sudah terbiasa dengan ibadah online. Sehingga jangan sampai kita tidak merindukan lagi persekutuan pribadi yang sifatnya offline, tidak lagi merindukan teman-teman sesama anggota jemaat, tidak lagi merindukan perjumpaan langsung karena berkata atau berpikir toh sudah bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman di rumah dan bisa melihat video rekaman YouTube dan lain sebagainya. Dan kita perlu berhati-hati. Jangan sampai juga hubungan pribadi dengan Tuhan pun nanti akan digantikan dengan hanya mendengar, dengan hanya menonton tayangan video, lalu kita merasa sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jadi hati-hatilah. Jangan sampai kita diberi label yang sama dengan kelompok gadis-gadis yang bodoh. Jadi gereja jangan seperti gadis yang bodoh, yang tidak memiliki kesiapan, yang tidak memiliki satu persediaan, yang sesungguhnya tidak memiliki iman yang sejati, tetapi hanya menjadi seorang Kristen yang ikut-ikutan. Kita harus berhati-hati. Dan saya harap, saya yakin kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua adalah Kristen sejati. Amin ya. Bukan KTP, bukan Kristen tanpa pertobatan. Lalu yang kedua, gereja haruslah seperti gadis yang bijaksana. Mengapa mereka disebut sebagai gadis yang bijaksana? Karena mereka memiliki persiapan ataupun kesiapan yang baik. Mereka disebut bijaksana karena mereka sekali lagi memiliki persiapan, memiliki kesiapan. Mereka menyiapkan pelita, tetapi juga mereka memiliki stok minyak yang cukup. Sekalipun mereka menunggu sedikit lama, tapi tidak menjadi masalah. Karena mereka sudah memiliki stok, sudah memiliki persediaan. Beda dengan gadis yang bodoh, yang tidak mau repot dengan membawa minyak segala gitu ya. Jadi kesiapan itu dihubungkan dengan pengetahuan yang benar tentang pribadi, tentang siapa yang kita tunggu. Kapan kedatangannya, dan juga adanya kerinduan untuk berjumpa secara pribadi dengan yang ditunggu. Dalam hal ini tentu Kristus. Dan ini penting. Karena itulah kita perlu belajar Alkitab sungguh-sungguh. Supaya kita tidak salah memahami tentang firman Tuhan. Karena dikatakan kita tidak tahu kapan kedatangannya. Tapi dia pasti akan datang. Maka kita perlu mempersiapkan segala sesuatu. Lalu berikutnya kita melihat bahwa mereka memiliki komitmen yang sungguh-sungguh. Mereka tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi mereka sungguh-sungguh mau ikut. Sungguh-sungguh mau ikut di dalam perjamuan kawin itu. Jadi sekali lagi orang bijaksana tidak hanya sekedar mau ikut-ikutan. Tetapi memiliki komitmen yang sungguh-sungguh. Dari awal sampai akhir. Komitmen yang dibangun di atas dasar iman yang teguh. Dan orang yang memiliki komitmen adalah orang yang memiliki hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan, baik di dalam doa maupun di dalam firman. Maka Tuhan Yesus pernah berkata, jangan membangun rumah di atas pasir, tetapi bangunlah rumah di atas batu karang yang teguh. Di atas dasar fondasi yang teguh. Dan harus mau mendengar nasihat ataupun ajaran sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Tapi berikutnya yang kita lihat bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mempergunakan kesempatan dengan baik. Pasti Bapak Ibu sudah sering atau sudah beberapa kali mendengar istilah kronos dan kairos. Bahwa
Waktu disebut kronos adalah waktu yang terus berjalan, terus bergulir. Tapi kairos itu adalah merupakan satu momentum, satu kesempatan. Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kata yang dipakai di sana, pergunakanlah exagorazo, adalah istilah dalam perdagangan pasar, yaitu menebus. Tebuslah waktumu. Menunjukkan aktivitas yang hebat, yaitu mengambil cepat-cepat semua kesempatan yang bisa diambil. Tidak membiarkan lewat begitu ya. Inilah yang dinamakan sebagai kairos. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa orang bijaksana adalah orang yang mempergunakan atau memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Orang biasa adalah orang yang menunggu-nunggu kesempatan. Tetapi orang bodoh adalah orang yang membiarkan atau yang membuang kesempatan itu lewat. Maka di sini saudara kita perlu ada satu disiplin rohani, disiplin waktu. Karena hari-hari ini dikatakan adalah jahat. Seringkali kita gagal mencapai sesuatu karena kita seringkali menunda dengan berkata nanti saja. Mau melayani nanti saja setelah pensiun. Atau berkata santai saja, toh tidak ada yang dikejar. Tapi saudara, nanti ataupun santai itu adalah kata-kata yang sebenarnya bisa menghilangkan kesempatan yang sebenarnya ada di hadapan kita. Akhirnya waktu berlalu, tetapi kita belum melakukan apa-apa. Sayang sekali, yang ada hanya penyesalan. Lalu kalau sudah terjadi penyesalan, mulai menyalahkan diri, bisa juga menyalahkan ya alat-alat sarana, menyalahkan orang lain, ya dan berkata orang lain tidak peduli, tidak mau menolong saya dan lain sebagainya. Nah itu terjadi. Sama seperti gadis-gadis bodoh. Pasti mulai mereka mempersalahkan, kenapa sih teman-teman ini tidak mau menolong? Karena gadis bijaksana dengan tegas berkata, oh tidak, nanti untuk kami kurang, karena ini memang momentum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa dalam doanya juga berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12, ayat ini cukup terkenal. Waktu kita hidup di dalam dunia ini begitu singkat, diibaratkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, atau seperti bunga rumput, pagi-pagi kelihatan masih segar, tapi sore sudah layu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang bijaksana adalah orang yang peka terhadap keadaan, dapat memilih mana prioritas dan mana yang tidak prioritas, dapat mengambil keputusan terbaik di dalam kehidupannya. Maka gereja Tuhan harus sadar kehadirannya di tengah dunia adalah dalam rangka menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa, bagi dunia ini. Gereja ada supaya menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Gereja harus menjadi agen misi Allah. Gereja ada untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dan inilah yang seharusnya disadari oleh gereja dan harus dilakukan karena itu adalah amanat daripada Kristus. Gereja haruslah tetap di dalam kesiapan, di dalam satu ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang disebutkan di sini sebagai tindakan berjaga-jaga. Di dalam ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga bukan berarti pasif. Berjaga-jaga adalah merupakan tindakan yang aktif. Artinya selalu ready, selalu siap sedia dalam segala waktu. Kapan saja Tuhan datang kembali, tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena gereja, karena kita tetap dalam iman, tetap di dalam pimpinan Roh Kudus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada tema kita. Tema kita adalah mengingat karya penyelamatan Allah tatkala menantikannya kembali. Jadi kita lihat di sini bahwa karya penyelamatan Allah itu sempurna dan kekal. Itu sudah terjadi. Saudara dan saya sudah mengalaminya. Maka kita harus bersyukur
atas keselamatan yang sudah kita alami di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus akan datang kembali. Kedatangannya pasti. Namun kita tidak tahu kapan persisnya dia akan datang. Karena itu saudara, berjaga-jagalah, siap sedialah. Menjelang kedatangannya mari kita proaktif. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Memiliki cara hidup yang benar, pola pikir yang sesuai dengan kerajaan Allah. Kita tetap di dalam iman dan kita melakukan tindakan iman. Hidup melayani, hidup bersaksi bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup berjaga-jaga, itu juga berarti kita memiliki bukan hanya iman, tetapi kita juga memiliki pengharapan terhadap kedatangannya. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sambil menantikan kedatangannya. Maka saya percaya kita senantiasa berpengharapan. Kita bersuka cita karena kedatangannya kembali adalah kedatangan untuk menyatakan kerajaannya yang mulia, kerajaannya yang sempurna, dan kedatangannya kembali sekaligus menyempurnakan hidup kita, menjamin kehidupan kita yang percaya kepadanya, dan kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita. Kita mengingat karyanya yang agung, kita bersyukur, tapi kita menantikan kedatangannya. Kita tetap proaktif melakukan apa yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memeteraikan dalam hati kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap hidup di dalam firman. Kami taat kepada firman dan kami senantiasa berjaga-jaga, siap sedia menantikan kedatangan-Mu kembali dengan melakukan tindakan iman yang berkenan kepadamu, yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, ini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, dan sembari kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 719 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin kami dari hari ke hari. Engkau memberkati kami dengan segala berkat-berkat, bukan saja berkat-berkat secara rohani, tetapi juga berkat-berkat secara jasmani. Kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat itu sebagai tanda syukur kami kepadamu. Kuduskanlah persembahan kami, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan mulia, khususnya di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam jemaat-Mu. Engkau sudah menyertai keluarga demi keluarga. Kiranya Engkau terus memimpin kami menjalani kehidupan tiap-tiap hari, terus bergantung kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan semua anak-anak kami yang ada di bangku sekolah. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka hikmat dan pengetahuan, memberikan juga kesabaran, memberikan juga kepada mereka kesungguhan, sekalipun sekolah dari rumah secara online. Tetapi kami percaya, jikalau Tuhan yang memimpin, mereka pun akan dapat mengikuti semuanya dengan baik. Tuhan juga memberkati dan menolong para orang tua, supaya juga memiliki kesabaran untuk terus mendidik, mengarahkan, bahkan mengawasi anak-anak di dalam jalan yang benar. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan untuk semua pelayanan yang kami kerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memimpin para majelis, Tuhan memimpin para pendeta, sehingga kami sama-sama melayani dengan sukacita. Tuhan memberikan kami kerjasama yang baik, supaya kami dapat melakukan semua pelayanan dengan penuh sukacita. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan, untuk para misionaris yang ada di ladang misi. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Pak Charles Oematan di Kamboja. Tuhan memberkati keluarga ini supaya tetap setia di dalam Tuhan, di dalam memberitakan Injil. Tuhan memakai mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Bapak, masih banyak suku-suku yang terabaikan di dunia ini, yang belum dijangkau oleh Injil. Kami juga berdoa supaya semakin banyak orang yang mau diutus, dan juga semakin banyak gereja yang mau terlibat di dalam pelayanan misi. Maka doa kami, Tuhan, terus memberkati gereja-Mu di tempat ini, supaya tetap memiliki semangat misi. Kami tetap mendukung baik di dalam doa maupun di dalam dana, sehingga proyek misi ini bisa terselenggara oleh karena ada banyak gereja yang sungguh-sungguh mau di dalam kesadaran mendukung pekerjaan misi, termasuk kami yang ada di tempat ini. Bapak, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dan memberkati semua, baik eksekutif, legislatif, dan juga judikatif, supaya mereka bisa bekerja sama untuk membangun negara kami kepada kemajuan demi kemajuan. Berkati dari presiden, wakil presiden, semua kabinet, pemerintah dari pusat sampai ke daerah, biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk terus menegakkan keadilan, kebenaran, bahkan juga memberikan perhatian kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang kecil, mereka juga yang menderita karena COVID. Kiranya Tuhan juga menolong supaya ada penanganan yang baik, mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh karena pertolongan Tuhan.
Tuhan juga menolong supaya masyarakat memiliki kesadaran tetap menjaga diri, tetap dapat melakukan protokol kesehatan yang baik supaya penyebaran virus corona ini tidak meluas, tetapi kami memohon supaya bisa berhenti ataupun Tuhan yang kiranya menolong supaya keadaan di dunia ini, keadaan di negara kami pun berangsur-angsur boleh mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan semua anggota jemaat-Mu. Tuhan memimpin dan menyertai. Kiranya Tuhan menolong mereka yang sudah lanjut usia. Doa kami supaya Tuhan terus menolong Bapak dan Ibu Sebayang, Bapak dan Ibu Pesik, Bapak Opu Sungguh, Bapak dan Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu, Opa Fari dan Ibu, Bapak Anwar, Ibu Dora Tiambun Hersok, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinta Burutobing, Bapak Bastian Tuaidan, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila Batek, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, Bapak Raden Sutopo, Bapak Pangaribuan, Eyang Ian Mas Paitela. Kami berdoa supaya dalam masa tua Tuhan berikan mereka kekuatan ekstra, kesehatan, bahkan iman yang teguh, supaya kehidupan mereka dapat berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak generasi. Yang masih dalam keadaan sakit, membutuhkan kesembuhan dan pemulihan, kami tetap doakan untuk Bapak Sabar Gultom, untuk Ibu Selvi Remref, Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Situmpul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelialu, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Pendeta Nikodemus Sabudin, Opung Cindy Haloho, Bapak Sumiharjo Pak Pahan, dan mungkin masih ada yang lain yang belum kami sebutkan. Kiranya tangan Tuhan terulur, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan, bahkan memulihkan, dan terlebih memberikan mereka iman, pengharapan, dan kasih yang berasal daripadamu. Bapak, kami berdoa juga menyerahkan anak-anak berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak SLB Kiriakon. Kami tetap percaya Engkau mengasihi mereka, dan Engkau terus menolong mereka, supaya dalam kelemahan mereka tetap juga dapat merasakan kekuatan iman yang berasal daripada Tuhan. Dan berkati orang tua, guru-guru ataupun mentor mereka tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk Ibu Risma Wijaya. Tuhan memberkati ibu ini dan berkati anak bayinya supaya tetap sehat-sehat di dalam penyertaan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan berkati mereka sekeluarga tetap di dalam iman, tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan. Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk adik Kenan Nathaniel Excel Latuswai. Kami berdoa untuk saudara Aaron Andar Partugo. Kami berdoa untuk adik Cecilia Quentania Wijaya. Kiranya Tuhan memberikan mereka umur yang panjang, kekuatan dan kesehatan, iman yang teguh, sehingga mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan semua anggota jemaat. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk gereja ini dalam rencana baik untuk perpanjangan penyewaan ruko D47 ataupun kalau Tuhan berkenan kami bisa membelinya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami tetap doakan Bapak Ferdinand Lukas, kiranya Tuhan membuka hatinya supaya dia mau terbuka, supaya dia bisa diajak berbicara dari hati ke hati untuk pelayanan kami di tempat ini bisa berjalan dengan baik untuk tempat kami beribadah. Bapa di sorga, akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan kami meyakini apa yang kami doakan Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebagai pujian penutup, Kidung Keesaan nomor 740 ayat 1 sampai 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Amin ya. Ingat akan nama Yesus. Dan sedih, nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang ayat yang kedua, bawa nama Tuhan Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita mengucap syukur ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Atas nama pendeta dan seluruh majelis, saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam menjalani semua aktivitas kita. Shalom.